Remaja Morning Show. Nah, bermain ini merupakan kegiatan yang penting bagi tumbuh kembang anak, tapi dengan makin majunya zaman, makin canggih pula bentuk game. Nah, game di gadget itu apakah kawan atau lawan? Untuk membahas mengenai hal ini, sudah kami hadirkan di sini psikolog keluarga Eli Risman. Selamat pagi Bunda Eli. Tapi kita juga ingin mengajak pemirsa juga di rumah ataupun juga menyaksikan Indonesia Morning Show untuk memberikan pertanyaan tapi melalui akun Twitter kami di @ims_net dengan hashtagnya @ims_parenting. Silahkan Anda punya pertanyaan apapun seputar dengan gadget. Apakah ini menjadi gadget kawan atau khususnya games ya? Kawan ataukah lawan? Bunda, jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan games ini bisa adiksi terhadap anak-anak kita? Ada apa sih di dalam games itu sepertinya begitu mengerikan? Satu, menyenangkan, ya, penuh tantangan. Kedua, memenuhi hal-hal psikologis yang anak nggak dapat di dunia nyata. Seperti apa maksudnya? Misalnya, Adrian cepetan, dari tadi mau bilang lelet amat sih, ya. Sembrono ya mari saya kalau pakaian anak perempuan gimana sih? Jadi letoy gitu, lelet semua, cap demi cap yang kita stempelkan ke wajah jiwa anak kita itu sebetulnya punya dampak yang luar biasa. Jadi kalau dia main games gitu, dia bisa bikin jadi yang cantik banget, yang kuat banget, jadi satria gitu loh, jago nonjok gitu ya, emosi-emosi yang nggak tersalurkan dia punya cara gitu loh di situ. Makanya anak itu bisa kecanduan. Dan nggak ada tugas, nggak ada kewajiban, nggak ada yang marah. Dan dapat hadiah. Nyawanya juga banyak di situ. Nyawanya banyak, iya. Nah, berarti ada nyawa cadangan. Iya, jadi kalau misalnya truk lewat gitu, terus kemudian dia tenang-tenang aja nyebrang, cuma gila ya, kenapa sih gitu, kok bisa sih tenang nyebrang begitu? Loh Nek, kan ada 2 nyawa cadangan lewat 2 voucher. Waduh, itu mah gawat kalau misalnya udah kayak gitu. Ya tergantung gitu, itu sampai begitu SMP juga masih bisa begitu, tergantung berapa tingkat kecanduannya dia. Intinya kalau anak udah terlibat dari awal dan tidak ada pengawasan dan orang tua tidak tahu, tidak sadar sebetulnya apa yang berakibat pada anaknya, ya tunggu-tunggunya nanti kalau udah parah gitu. Ya bahayanya di situ, anak kata kuncinya tidak mampu membedakan realitas ya dunia nih, realitas nyata sama realitas virtual. Berarti sebetulnya game itu lawan, nggak ada kawannya gitu? Ya banyak sih hal yang positifnya, cuman jangan berpegang pada mitos ya, bahwa games bikin anak anteng, ya anteng, tapi Anda tahu nggak dampaknya apa, ya kan? Kemudian games itu bisa bikin cerdas, iya bikin cerdas ya, dan bisa bikin bahasa Inggris, tapi kan dampak yang lain yang ditimbulkan daripada itu gitu loh. Jadi luar biasa dibandingkan apa yang baiknya gitu. Berarti tergantung pemilihan. Kecepatan iya. Ya bagaimana? Berarti tergantung pemilihan gamenya dong Bu? Iya, iya. Jadi orang tua sebetulnya kata kuncinya adalah sadar ya dan tahu. Udah kata kuncinya itu aja. Orang ST, sadar, orang tua itu malah yang kalah pinter dengan anaknya, terutama untuk bisa memilah-milih mana game yang sebenarnya layak atau tidak. Ya, nggak siap. Nggak usah saudara-saudara kita yang 60% daripada orang tua Indonesia itu lulus dan tidak lulus SD. 60%? Iya. Wow. Jadi bagaimana kita mau mengharapkan kalau pemerintah tidak mensosialisasikan gitu loh tentang hal ini. Ya, jadi banyak sekali kejahatan yang muncul karena mungkin kita semua, pemerintah khususnya kurang menyadari bahwa kejahatan itu bayang-bayang peradaban. Jadi peradaban kita sekarang peradaban digital. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang daripada itu, harusnya gitu loh, pemerintah harus cepat gitu. Bagus sekali yang dilakukan oleh pemerintah DKI menyediakan tempat untuk bermain gitu ya. Polda bagus juga udah bikin tempat aman anak. Tapi perangkat orang-orang di dalam itu yang penyelenggaranya mengerti nggak ya harus bagaimana dengan tepat menyelenggarakan kedua hal itu. Oke, nah nanti juga saya ingin tanya mengenai sebetulnya simptom anak yang kecanduan game itu seperti apa. Tapi sebelum ke sana ternyata ada pertanyaan melalui Twitter juga, kita akan lihat bersama. Twing. Andimas Kasuwondo, bagaimana cara menghentikan anak yang sudah kecanduan games hingga tidak memperhatikan keadaan sekitar? Oke, silakan dijawab Bu Eli. Oh langsung ya, oke. Pertama sekali kita mesti harus tahu kenapa ya dia mulainya main games. Ya apa penyebabnya gitu. Satu, pada usia berapa? Jadi kita udah tahu rentangnya ya lama. Jadi kita udah bisa tahu tingkat kecanduannya. Kemudian kita mesti lihat dulu berapa hari ya. Karena frekuensinya dan durasinya itu lamanya berapa sering dan berapa lama. Jadi Graham Harding, orang yang ahli dalam ini bilang 15 sampai 20 jam per pekan.
di atas 20 jam dia udah kecanduan. Waduh. Oke, terus apa lagi, ya. Bu Eli? Jadi caranya bagaimana? Temukan dulu itu, baru kemudian kita penuhi dulu. Biasanya juga, seperti udah saya sebutkan tadi, anak itu kecanduan games itu menyangkut emosi dan harga diri yang tertekan, yang rendah gitu. Dipenuhi di sini, di games Dipenuhi di situ. Maka ini dulu persoalan dia sama siapa? Sama ibunya kah, sama ayahnya? Anak laki-laki yang kecanduan games biasanya fatherless. Jadi yang ngomong untuk mengatasi itu tidak bisa ibu. Oh gitu. Harus ayahnya. Nah, Bapak ini yang bertanya tadi itu anak Anda apa bukan? Anak Anda cukup waktu nggak bersama Anda? Ya, cukup dialog apa enggak? Sering ngomongin tentang games nggak gitu loh. Ya, udah pernah belum dibilangin bahwa bahaya setelah kita tahu masalahnya gitu. Itu diselesaikan dulu. Masalah harga diri, masalah segala macam itu. Ada anak yang bilang, aku tuh di sekolah, Nek, bikin aku kelihatannya nggak menderita. Heh? Maksudnya? Iya sama. Karena aku, Nek, sangat menderita di rumah. Wah. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti kalau jadi berarti itu diselesaikan dulu di mana? Ternyata dia punya 12 negative feelings. Oke. Nah, kalau itu nggak diselesaikan bagaimana? Ini adalah safe mode, exit. Exitnya dia, games itu adalah exit gitu loh. Berarti caranya gimana, Bu? Berarti selesaikan dulu, ya selesaikan dulu hubungan bapak dan ibu, ya komunikasinya, agamanya itu nggak bisa enggak. Karena nanti berkaitan dengan dia kalau main games harus menahan pandangannya untuk hal-hal yang buruk. Biasanya itu tidak komprehensif dilakukan oleh orang tua. Dan banyak sekali orang tua tidak tahu, maaf, bahwa itu peran ayah luar biasa. Oke, misalnya anak ini udah kecanduan. Biasa anak kecanduan itu kan diajak ngomong sama orang tua suka subuhnya tuh pendek, Bu. Apa sih? Apa gitu? Karena kan dia udah terlalu konsen. Iya. Nah, berarti Bapak tadi itu gimana cara approach untuk kembali lagi menumbuhkan komunikasi yang baik antara dia dan anaknya sehingga anak itu bisa distracted ngobrol sama orang tuanya gitu. Keren pertanyaannya. Jadi ini Adrian nih ya, jadi ayah ya, Marissa anaknya. Selama ini kalau ngomong satu frekuensi terlalu tinggi. Oke. Cepetan sini ya, Papa bilang gitu, tinggi. Adrian ngomong sebagai selebriti, sebagai anchor, sebagai apa deh gelarnya. Sekarang bisa nggak jadi ayah? Coba kalau jadi ayah. Ya, frekuensinya itu gini. Adrian, frekuensi suaranya aja dari situ dulu. Kemudian, sayang ayah, nak. Sentuhan. Iya, sentuhan. Duduknya harus dekat, jangan adep-adepan. Karena kalau adep-adepan kayak gini, kayak anchor sama narasumber, polisi sama terdakwa. Jadi ini duduk, nah kayak gini udah, nah ya, gitu. Nah, terus kemudian senang sekali ya sama kamu sama games. Nikmat ya kalau main games. Dari perspektifnya dia dulu, dari kebutuhannya dia dulu. Apa aja yang menarik? Boleh nggak ayah tahu? Jangan gini. Kalau kamu main games terus, bagaimana sekolahmu? Begitu. Jadi anaknya udah makin kesel gitu kan? Nah, kayaknya umumnya yang kita lihat pemandangan sehari-hari di masyarakat yang ini. Saya umpetin, saya kunci lemari. Ya, buat dia itu adalah salah satunya jalan keluar dia. Di antara beban pelajaran sekolah yang luar biasa, tugas yang saling banyak, dan ayahnya selalu bilang belajar gitu. Ya, ibunya juga begitu. Jadi dia kapan dong jiwanya ini rileks sedikit, otaknya itu istirahat sebentar. Kemudian peralatannya semua ditaruh dalam lemari. Yang dilakukan anak apa? Ayo tebak dong. Ini nyuri kuncinya dari. Satu, yang lain? Apa ya? Waduh, nggak kebayang. Saya nggak sebandel itu sih. Aduh, pencitraan oke banget. Kalau emosi itu bertumpuk, ya dia nggak dapat apa yang dia mau, dia bisa melakukan berbagai macam kekasaran di rumah itu. Yang salah siapa? Yang disalahin siapa? Orang tuanya. No. Dalam kenyataan itu yang disalahin siapa? Iya, si anak itu kan. Iya. Lagi gitu lah. Kenapa sih nggak ngaca? Kenapa ya anakku jadi begini? Ya itu. Jadi kita selalu tunjuknya ke sana. Ya, tidak kemari. Baik, tahan dulu sebentar ya Bunda, karena juga ada yang mungkin ingin bertanya kepada Bunda ataupun juga sekedar memberikan pernyataan via Twitter. Kita lihat sama-sama. Ayo. Dari Herawati, berapa lama toleransi anak diperbolehkan nge-game setiap minggunya? Tadi sudah dijawab ya. Kalau 15 sampai 20 jam per minggu itu masih pecah aja ke dalam hari weekdays, kemudian weekendnya berapa gini ya. Kalau kita melarang sesuatu,
Marisa jangan makan ini nak, jangan makan itu. Itu nggak bisa Marisa, nggak boleh sama kesehatan Marisa itu. Jadi anak kan nanya, jadi yang boleh apa dong? Oh iya, anak sekarang Nah, gitu tuh udah. ya. Jadi seharusnya kalau kita bilang tidak pada ini, kasihlah alternatifnya. Contohnya apa? Iya, nggak main games, ajak berenang, futsal sesuatu yang sama menariknya atau Iya, kurang iya. lebih menariknya, dan yang diperlukan oleh anak-anak ada aktivitas fisik minimal 30 menit berada di bawah sinar matahari, sebagusnya sampai 3 jam. Gitu. Iya, sesuatu. Tapi di jam-jam yang bagus ya Bu Ya, ya, ya sebelum iyalah, jam jangan jam 9. 9-nya udah buruk lah. Maksudnya harus ada aktivitas yang Luar ruangan. pengganti yang kurang lebih sama menariknya, itu kata kuncinya. Ini dilarang main games atau nggak boleh nonton ini, tapi anak berputar-putar di sekitar situ, orang tuanya nggak ada, nggak. Dan satu lagi yang dibutuhkan anak sebetulnya perhatian, cinta, kasih sayang, dan kelengketan. I see. Ini kurang, jangan digantikan dengan benda. Benda nggak pernah memenuhi hal itu. Termasuk juga jangan digantikan Iya. dengan orang lain, orang tuanya lah gitu Betul. kan. Orang lain, oh, masih udah neni. jago nih Iya, Adrian. pengasuhnya Oh gitu iya, ya kan. itu kan, waduh, untung banget jadi anaknya Adrian. Udah mulai lengket nanti. Ada satu pertanyaan Rangkop. lagi ya, Yes, Adrian? betul sekali, Di Mar. Twitter, Yuk, main kita lihat kan. sama-sama Daisy dari- Bataisi, Kak Eli, apa ada sisi positif untuk game yang mengandung edukasi? Oke, silakan. Ya, Bu tadi Eli. kita udah sebut semuanya ada positif negatifnya. Jadi berarti kalau untuk tahu positif negatifnya diperlukan apa? Orang tuanya sadar, ya sadar, tahu gimana yang kan ada klasifikasinya. Misalnya di dalam games itu kalau kita beli yang asli di belakangnya udah ada. Umurnya ya? Iya, usianya, klasifikasinya, yang mana perlu pendampingan apa enggak. Juga udah ada jurasinya gitu. Masalahnya biar gampang, biar enteng kita beli kopian atau dapetin kopian. Jadi kan nggak ada instruksinya. I see. Gitu. Jadi Dan sebenarnya orang tua- baca instruksi itu penting ya. Saya selama ini nggak pernah nyadar ya kan, Iya, Adrian? benar. Sangat penting. Nah, Indonesia akan mengeluarkan itu, Menkominfo. Kita udah berikan masukan juga, ada beberapa hal yang kurang tepat, semoga didengarkan. Itu yang perlu dikatakan orang tua. Jadi tahu, sadar bahwa ternyata games itu tidak positif, lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Oh gitu, Bu. Oh iya. Karena di situ ada kekerasan, sehingga kalau nonjok gitu udah pas banget sini, rontok sekian gigi, kalau nonjok di sini pas ulu Hanya hati. bisa ada kejadian kok ada anak bisa nggak kayak Iya. gitu, bisa begitu. Dan di dalam mudahnya kelas, kenapa membunuh yang ditonjok itu misalnya anak perempuan yang kasus bukit tinggi, Iya, yang sekitarnya itu mengerjakannya terus menerus, dan yang sekitarnya lagi adalah penontonnya, ya, itu bystandernya. Nah itu adalah karena gamesnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa ditolong, mereka tuh menikmati itu. Berarti harus sesuai sama umur games yang ini. Kalau misalnya pendampingan, maksudnya kalau anak main game itu harus didampingi nggak sih, Bu? Seharusnya orang tuanya tuh pintar, orang tuanya mainin dulu, tahu di level mana dia udah bahaya, di level mana, atau tingkat kekerasannya kayak apa, kemudian pornografinya di mana, Iya, gitu. iya, Karena ada dua hal, kenapa anak ketagihan, ada leveling dan ada tantangan dan ada hadiah. Tapi juga harus diwaspadai, jangan sampai orang tuanya malah yang Hadiahnya kan adiksi bisa ya. selesai. Iya kan, maksudnya kan gitu. Papa udah sampai level ini dong. Ayo, kamu udah sampai level Waduh, mana? Dulu Sama pernah rusak itu bapak begitu. banget. Iya, hati-hati ya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai, oke, singkat aja Bu Eli, kalau misalnya anak itu kecanduan game, berarti peran ayah itu sangat penting ya? Satu, kemudian kalau orang tua itu tidak bisa melakukannya, dia harus diterapi. Oke, Ya. oke. Ya, dan biasanya terapi itu diikuti dengan marriage counseling. Wah. Oh, marriage counseling, jadi Itu pas. satu kepala gitu, Adrian. Nah, dari Dan sini, kalau biasanya tidak selesai terapinya itu karena orang tuanya tidak mau terlibat. Dan ya itu. Jadi udah asik dengan dunianya sendiri dan nggak bisa menghentikan kerja, tidak bisa pulang lebih cepat untuk mengawasi anaknya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau anak itu udah remaja. Karena biasanya pada anak usia remaja, perkawinan berada di titik terendah. wah, jadi ingin mencetak anak yang cerdas, yang berperilaku baik. Harus kuncinya ini ada beres dulu. orang tua, hubungannya harus baik, dan juga adalah cara. Ternyata pilihan-pilihan kata itu sangat mempengaruhi rasa. Tadi berkata juga lembut, tatapan, kemudian juga dengan ada sentuhan, begitu ya Bunda Iya. ya. Dan Jangan juga- begini, jangan begini. Jangan samping-sampingan. kayak kita sama narasumber. Dan juga yang terakhir itu harus berempati kepada anak, memulai dari apa yang anak itu senangi dulu gitu, supaya Iya. kita bisa mendalami dan Masuk, mengetahui. terus kemudian jadi kata kuncinya arahin dari dalam. Oke. Jadi dari viewpointnya si anak. Terima kasih banyak ya Mbak Risma. Sama. Ini kayaknya setiap kali kita dikasih waktu nggak cukup ya Adrian ya? Oh, nggak cukup Bisa kalau ngobrol seharian sama Bunda penuh ini. dibahas gitu. Tapi selalu yang penting itu dapat apa ya, sesuatu pelajaran yang berharga Iya. buat kita semua, tentunya juga buat Anda. Betul sekali.